Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian dongeng, menyebutkan unsur-unsur dongeng, menjelaskan jenis-jenis dongeng, menuliskan sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian, melengkapi perkalian berdasarkan sifat pertukaran atau komutatif, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran komutatif. Dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan dan umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Unsur-unsur dongeng yang pertama adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Watak, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kemudian pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang ketiga, legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang keempat, hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Dan sifat komutatif. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua. Terdapat dua buah gambar. Pada setiap gambar berisi 6 ekor ayam. Dua buah gambar. Setiap gambar berisi 6 ekor ayam. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Gambar pertama berisi 2 ekor ayam. Gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam. Terdapat 6 buah gambar yang masing-masing berisi 2 ekor ayam. Kita tulis dalam bentuk perkalian sebagai berikut. 6 dikali 1 buah gambar berisi 6 ekor ayam dikali 2 sama dengan 12. Nah, perkalian tersebut jika kita terapkan sifat komutatif, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Tukaran atau komutatif menggunakan persegi satuan. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama. Pada bagian horizontal atau yang di bagian bawah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 buah persegi satuan. Kita tuliskan. Sekarang pada bagian yang vertikal atau yang tegak lurus dari bawah ke atas terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 persegi satuan, sehingga kita tuliskan 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi pada gambar tersebut terdapat 24 persegi satuan. Sekarang kita terapkan sifat komutatif. Pada bagian horizontal
terdapat 4 persegi satuan. Sedangkan pada bagian yang vertikal terdapat 6 persegi satuan, sehingga dapat kita tuliskan 4 dikali 6 sama dengan 24. Pada gambar kedua terdapat 24 persegi satuan. Sekarang akan kita tuliskan kedua perkalian tersebut dalam bentuk pertukaran sebagai berikut. 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Baik, contoh soal berikut ini. 52 dikali titik-titik sama dengan 3 dikali titik-titik. Jawabannya adalah 52 dikali 3 sama dengan 3 dikali 52. Titik-titik dikali 60 sama dengan titik-titik dikali 4. Jawabannya adalah 4 dikali 60 sama dengan 60 dikali 4. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Kita lihat dulu pada gambar yang pertama. 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Contoh soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Di sebuah toko ikan terdapat 5 akuarium kecil yang masing-masing berisi 3 ikan hias. Saat 2 akuarium akan dibersihkan, ikan pada kedua akuarium ditempatkan pada akuarium lainnya sehingga jumlah ikan sama banyak. Pertanyaan A, berapa jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan? Pertanyaan yang B, berapa jumlah seluruh ikan pada saat akuarium dibersihkan? C, tuliskan kalimat matematika pada soal A dan B dalam bentuk sifat pertukaran pada perkalian. Perhatikan ilustrasi dari soal tersebut. Akuarium pertama, akuarium kedua, akuarium ketiga, akuarium keempat, akuarium kelima. Setiap akuarium berisi 3 ekor ikan. Jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan adalah 5 yang menunjukkan jumlah akuarium dikali 3 yang menunjukkan jumlah ikan pada setiap akuarium sama dengan 15. Jadi jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan adalah 15 ekor. Sekarang 2 buah akuarium akan dibersihkan, yaitu akuarium kedua dan akuarium ketiga. Ikan pada akuarium kedua dipindahkan kepada akuarium pertama, akuarium keempat, dan akuarium kelima. Selanjutnya, ikan pada akuarium ketiga juga dipindahkan pada akuarium pertama, kepada akuarium kelima, dan kepada akuarium keempat. Sehingga setiap akuarium mendapat tambahan 2 ekor ikan. Jumlah seluruh ikan pada saat akuarium dibersihkan adalah 3 yang menunjukkan sisa akuarium yang tidak dibersihkan dikali 5. 5 menunjukkan jumlah ikan yang ada pada setiap akuarium sama dengan 15. Jadi jumlah seluruh ikan pada saat akuarium dibersihkan adalah 15 ekor ikan. Sekarang sifat pertukaran atau komutatif perkalian yang ditunjukkan pada soal A dan B
adalah sebagai berikut. 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Soal cerita selanjutnya. Ibu menempatkan masing-masing 12 potong ayam goreng dalam 6 piring. Ibu juga membuat beberapa potong ikan goreng yang ditempatkan dalam 12 piring sama banyak. Jika jumlah ayam goreng sama dengan jumlah ikan goreng, berapa banyak ikan yang ada di setiap piring? Jumlah seluruh ayam goreng sama dengan 6 dikali 12. 6 menunjukkan banyaknya piring, sedangkan 12 menunjukkan banyaknya potong ayam goreng dalam setiap piring. 6 dikali 12 sama dengan 72. Dari soal tersebut kita juga memperoleh informasi bahwa jumlah ikan goreng sama dengan jumlah ayam goreng, yaitu 72. Banyaknya piring ikan dikali titik-titik sama dengan 72. Pada soal kita ketahui bahwa jumlah piring untuk ikan goreng adalah 12. Sehingga kalimat matematikanya 12 dikali titik-titik sama dengan 72. Perhatikan kalimat matematika untuk jumlah seluruh ayam goreng, yaitu 6 dikali 12. Sehingga kita bisa menuliskan 12 dikali 6 sama dengan 72. Pertanyaan yang B, tuliskan jumlah ayam dan ikan goreng dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Jawabannya sebagai berikut. 6 dikali 12 sama dengan 12 dikali 6 sama dengan 72. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.